frame dengan HTML. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Dianisa Ufairah Nota Salsabila dengan NIM G41192100, yang kedua adalah Sonia Putri Hariswadila dengan NIM G41192270, lalu saya sendiri Cindy Putri Nadasari dengan NIM G41192429. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dari form. Form adalah salah satu elemen dalam isi halaman web yang digunakan untuk mendapatkan masukan atau input dari pengunjung halaman web. Ini adalah salah satu ciri khas dari halaman web dinamis. Form merupakan salah satu elemen dalam HTML yang digunakan untuk menerima input dari pengunjung. Melalui form, pengunjung sebuah halaman web dapat melakukan interaksi dengan web. Pengunjung dapat memasukkan data melalui elemen-elemen input seperti text field, checkbox, radio button, text area, submit button, dropdown, dan lain-lain. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan pemilihan data menggunakan elemen select list atau dengan istilah lain combo box atau dropdown. Form membuat sebuah halaman web menjadi web interaktif dan dinamis. Karena form merupakan satu-satunya sarana bagi pengembang website untuk mendapatkan informasi dari pengguna. Selanjutnya adalah kegunaan form. Yang pertama, memperoleh data-data user, baik nama, alamat, dan data lainnya, untuk mendaftar pada servis yang telah disediakan. Yang kedua, memperoleh informasi pembelian secara online. Yang ketiga, memperoleh feedback dari user mengenai website Anda. Yang keempat, dapat berinteraksi langsung dengan pengunjung, misalnya menerima komentar, membuat polling pertanyaan, membuat registrasi online, serta aneka kegunaan lainnya. Pada slide ini, Anda bisa melihat bahwa seperti inilah perintah dasar form tersebut. Selanjutnya adalah atribut yang digunakan. Yang pertama adalah method, berfungsi sebagai pengiriman data pada server dengan cara ketujuan, yaitu yang pertama get, mengirim data pada server dengan cara meletakkan data pada bagian akhir URL yang ditunjuk. Yang kedua adalah post, yaitu mengirim datanya secara terpisah. Dapat dilihat ini perbedaannya antara get dan post. Jika kita mengisi atribut method dengan get, maka isian form akan terlihat pada URL browser. Metode get ini biasanya digunakan untuk query pencarian. Untuk metode post, biasanya digunakan untuk data yang lebih sensitif, seperti yang berisi password atau registrasi user. Atribut yang kedua adalah action, yang berfungsi menentukan lokasi dari script yang akan memproses data dari form. Struktur dasar form seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah elemen input atau masukan pada form. Elemen yang paling penting dalam form adalah elemen input. Elemen ini memungkinkan pengunjung memasukkan data melalui halaman form yang datanya kemudian akan dikirim ke server. Adalah jenis-jenis input pada form. Yang pertama adalah text field, yaitu elemen yang digunakan untuk memasukkan suatu nilai untuk dikirimkan ke server. Berikut adalah contohnya. Yang kedua adalah password field, yaitu untuk memasukkan satu baris teks dengan format ciphertext atau password dengan karakter yang disamarkan dengan bulatan atau tanda. Ada radio button dan text area. Untuk radio button, yaitu digunakan untuk memasukkan data berupa beberapa pilihan, hanya satu pilihan yang bisa dipilih. Contoh jenis kelamin, male or female. Contohnya ada di bawah sini. Lalu yang kedua adalah text area. Text area ini digunakan sebagai input control form untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, calls, dan rows. Seperti dijelaskan berikut, nama dari variabel yang dikirim ke suatu aplikasi. Yang kedua rows, panjang baris dalam karakter. Yang ketiga calls, tinggi kotak. Seperti ini contohnya. Ada checkbox dan select list. Untuk checkbox digunakan untuk memasukkan data berupa beberapa pilihan, bisa memilih dari satu pilihan. Berikut adalah contoh penulisannya. Yang selanjutnya adalah select list untuk memasukkan data berupa list ya, dari beberapa pilihan dan hanya satu pilihan yang bisa dipilih. Daftar pilihan dalam bentuk drop-down list. Seperti ini penulisannya. Ini ada submit button dan reset button. Untuk submit button digunakan untuk mengirimkan data dari halaman web ke server. Setiap elemen form membutuhkan tombol submit untuk mengirimkan nama dan nilainya ke suatu aplikasi yang ditentukan dalam atribut action dalam elemen form. Berikut contoh penulisannya. Selanjutnya adalah reset button, digunakan untuk membatalkan semua proses atau mereset proses pengisian data yang dilakukan di elemen input form. Berikut adalah contoh penulisannya. Pada slide ini adalah screenshot program form yang telah kelompok kami buat. Penjelasan source code. Title. Tag title pada source code ini berfungsi sebagai judul atau nama file dokumen HTML yang nantinya disimpan. Body. Tag body berfungsi bahwa penulisan source code program sudah dimulai,
Lalu body background tersebut berfungsi untuk menambahkan image sebuah background HTML. H2 and font. H2 align center berfungsi meletakkan posisi tulisan agar ada di tengah. Lalu font color sama dengan black berfungsi agar tulisan yang ditampilkan pada HTML berwarna hitam. Form. Tag tersebut bertujuan untuk perintah yang akan menampilkan form pada HTML. Atribut tabel. Untuk tag width pada kode di atas berfungsi menentukan lebar tabel. Tag border untuk ukuran border. Tag align untuk bentuk perataan horizontal. Tag cell padding untuk spasi antar border. TR-NTD. Tag TR di atas berfungsi untuk membuat suatu baris, sedangkan tag TD berfungsi untuk membuat suatu kolom. Tag penutup. Tag tersebut adalah bagian akhir dari source code. Berikut adalah hasil form registrasi rawat jalan yang telah kelompok kami buat. Frame. Pengertian. Frame adalah sebuah jendela khusus atau dalam bahasa mudanya adalah sebuah bingkai di sebuah halaman HTML yang digunakan untuk menampilkan sebuah halaman HTML lainnya secara utuh. Frame adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan window menjadi beberapa bagian. Setiap bagian kita isi dengan sebuah halaman web yang sesuai. Keuntungan dari frame adalah mudahnya pengaturan hubungan antar satu halaman dengan halaman lainnya. Kegunaan frame. 1. Digunakan untuk membagi halaman web yang terdiri dari beberapa file HTML yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Yang kedua, membuat suatu daftar isi pada suatu sisi frame, sedangkan sisi frame yang lain menampilkan isinya. Yang ketiga, membuat suatu judul atau logo yang tidak berubah-ubah pada suatu sisi frame, sedangkan sisi frame yang lain menampilkan isi dokumen. Yang keempat, membuat suatu dokumen lain atau dokumen tanya jawab dan lain-lain. Struktur dokumen dalam frame. Yang pertama, layout dokumen frame sheet berfungsi membagi jendela menjadi beberapa bagian. Yang kedua, konten dokumen frame SRC berfungsi mengisi dari suatu frame ini merupakan dokumen HTML. Berikut struktur dokumen menggunakan frame. Elemen frame. Apa saja elemen pada frame? Berikut adalah beberapa elemen yang ada pada frame. Yang pertama, elemen frame sheet. Elemen frame sheet berfungsi untuk membagi isi jendela web browser menjadi beberapa bagian. Elemen ini mempunyai atribut yaitu source membagi jendela berdasarkan kolom, rows membagi jendela berdasarkan baris, border column, frame border untuk menampilkan border frame, dan frame spacing, spasi antara frame. Elemen frame sheet terletak di antara elemen head and body. Yang kedua, elemen frame. Elemen frame mendefinisikan frame yang terletak dalam frame sheet. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, nama frame, margin height, margin width, border color, frame border, nor size, scrolling, SRC, dokumen yang ditampilkan pada frame. Elemen ini tidak mempunyai tag penutup. Yang ketiga, elemen non-frames. Elemen non-frame mendefinisikan isi yang akan ditampilkan jika suatu frame tidak dapat diakses. Atribut pada frame. Apa saja atribut yang digunakan pada frame? Berikut penjelasannya. Yang pertama, atribut dalam frame sheet. Terdapat cool yang digunakan membuat vertical frame, frame spacing untuk spasi di sekitar, row untuk membuat horizontal, frame border untuk membuat border pada frame. Atribut dalam frame SCR. Margin width berfungsi membuat suatu daftar isi pada suatu sisi frame, sedangkan sisi frame yang lain menampilkan isinya. Margin height menentukan jarak garis pembatas dengan isi frame secara vertikal. Scrolling mengatur fasilitas scrolling. No rise untuk membuat ukuran frame tidak dapat diubah. Frame border pembatas frame dapat dihilangkan dengan memberi nilai NO. Berikut screenshot program frame data mahasiswa yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya penjelasan source code 1. Untuk tag body basic color sama dengan lavender. Pada source code tersebut berfungsi untuk membuat tampilan background pada HTML menjadi berwarna lavender. Lalu selanjutnya untuk heading, terdapat tag H3 pada source code tersebut yang memiliki arti heading 3. Lalu selanjutnya ada bold and list, di mana terdapat tag bold dan tag LI. Tag B atau bold berfungsi agar tulisan yang diinput menjadi bold atau tebal, sedangkan tag LI berfungsi untuk membuat tampilan teks dalam bentuk list. Selanjutnya adalah tag TH dan BR.
Tag TH memiliki arti tabel header, sedangkan untuk tag BR pada source code tersebut berfungsi untuk berganti baris. Jadi seperti pada contoh, tag TH 1 Elsa Alfarisa Jana, lalu ada tag BR. Berarti setelah tulisan Elza Alfarisa Jana, dia akan berganti baris ke baris selanjutnya, lalu menjadi tulisan 2 Lutfi Aninditya. Lalu tag body. Tag yang ditunjukkan pada contoh tersebut adalah bagian akhir dari source code. Berikut adalah screenshot hasil program 1, yaitu daftar mahasiswa. Hasil tersebut dapat dipastikan sesuai dengan source code yang telah dibuat. Jika source code yang telah dibuat benar, maka hasil akan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya adalah screenshot program frame tabel mahasiswa. Dapat kita lihat tampilan source code yang telah dituliskan pada notepad untuk membuat program frame tabel mahasiswa pada gambar berikut. Selanjutnya adalah penjelasan source code 2, yaitu program frame tabel mahasiswa. Yang pertama, head and body. Tag head menunjukkan permulaan source code, sedangkan tag body bagi color sama dengan biskuit pada source code tersebut berfungsi untuk membuat tampilan background HTML berwarna biskuit. Lalu untuk atribut tabel, untuk width berfungsi untuk menentukan lebar tabel, margin untuk menentukan tepian, border collapse untuk garis pada pembatas sel, dan box shadow untuk bayangan box berwarna abu tua ukuran 3 piksel. Lalu untuk TR. Tag TR pada source code di atas berfungsi untuk memberikan warna pada baris yang dibuat. Selanjutnya adalah H2 dan center. Pada contoh tersebut dapat dijelaskan bahwa tag center berfungsi agar teks berposisi di tengah, sedangkan tag H2 mempunyai arti heading 2. Lalu tag TH dan WR. Tag TH memiliki arti tabel header, sedangkan untuk tag BR pada source code tersebut berfungsi untuk berganti baris. Lalu untuk atribut tabel width sama dengan 600 dan border sama dengan 1. Width berfungsi untuk menentukan lebar tabel, sedangkan border untuk menentukan tebal tipis pinggiran tabel atau border. Jadi pada source code tersebut, width sebesar 600, sedangkan border sebesar 1. Selanjutnya adalah tag penutup. Dapat dilihat bahwa tag tersebut adalah bagian akhir dari source code. Berikut adalah screenshot hasil program 2, yaitu tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah program frame index mahasiswa. Berikut adalah screenshot dari program frame index mahasiswa pada notepad. Lalu untuk penjelasan source code 3, yaitu indeks mahasiswa, yang pertama adalah frame set. Tag frame set berfungsi untuk membuat frame dengan cost dan border yang sudah diinputkan. Lalu untuk frame name, tag frame name tersebut bertujuan untuk memberi nama frame yang telah dibuat. Pada source code di atas, nama framenya adalah daftar mahasiswa. Kode akhir, tag tersebut adalah bagian akhir dari source code. Berikut adalah screenshot hasil program 3, yaitu indeks mahasiswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.